Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Pabrik tahu Pak Dharma sudah berdiri sejak bertahun-tahun lalu di tengah desa yang tenang. Setiap pagi, suara mesin penggiling kedelai dan aroma khas tahu mengisi udara desa itu. Semua orang mengenal Pak Dharma sebagai seorang pengusaha tahu yang sederhana, pekerja keras, dan dermawan. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan pabriknya mulai menurun. Permintaan tahu dari para pedagang semakin sedikit, sementara harga kedelai semakin mahal. Meski begitu, Pak Dharma masih berusaha keras untuk mempertahankan pabriknya. Hari itu, seperti biasa, Pak Dharma duduk di ruang kerjanya yang kecil, memandangi buku catatan keuangan yang semakin menipis. Raut wajahnya menunjukkan kegelisahan yang dalam. Istrinya, Bu Rini, datang dengan secangkir teh hangat, mencoba memberikan semangat. "Dharma, kamu sudah coba segala cara, kan?" Bu Rini bertanya dengan lembut. "Sudah, Rini, tapi apa daya, keuntungan kita semakin menurun. Kalau begini terus, bisa-bisa pabrik ini tutup," jawab Pak Dharma dengan suara berat. Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam kepedihan yang sama. Namun, Pak Dharma tahu satu hal, jika pabrik tahu ini harus bertahan, dia harus menemukan solusi cepat. Pada malam itu, dalam kesendirian, Pak Dharma teringat pada sesuatu yang pernah diceritakan oleh seorang teman lama. Sesuatu yang sangat menggiurkan, namun juga menakutkan. Pesugihan. Ki Sumarno, seorang dukun tua yang dikenal bisa memberikan jalan pintas untuk kekayaan, disebut-sebut bisa membantu mereka yang sedang terpuruk. Tanpa berpikir panjang, Pak Dharma memutuskan untuk menemui Ki Sumarno ke rumahnya yang terpencil di pinggir hutan. Di rumah Ki Sumarno, suasana terasa mencekam. Rumah itu tua, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Ki Sumarno menyambut Pak Dharma dengan tatapan tajam dari matanya yang suram. "Apa yang kau inginkan, Pak Dharma?" tanya Ki Sumarno tanpa basa-basi. Pak Dharma menelan ludah. Suaranya terbata-bata. Saya ingin agar pabrik tahu saya bisa kembali berjalan. Keuntungan saya menurun, dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Ki Sumarno mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Kekayaan bisa datang dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar," katanya dengan suara serak. "Aku bisa memberimu jalan itu. Pesugihan. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Pak Dharma menatapnya dengan ragu. "Konsekuensi?" Ki Sumarno tersenyum tipis. "Setiap pesugihan pasti ada bayarannya. Tak ada yang gratis di dunia ini. Kekayaan datang, tetapi ada sesuatu yang harus kau korbankan." Pak Dharma terdiam sejenak. Saat itu, dia merasa sangat terpojok. Tidak ada pilihan lain. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, pabriknya akan gulung tikar, dan semua yang telah dia bangun akan hancur begitu saja. "Apa yang harus saya lakukan?" Akhirnya Pak Dharma bertanya dengan suara pelan, hampir seperti memohon. Ki Sumarno mengangkat tangan kanannya dan memberikan sebuah benda kecil yang terbungkus kain merah. "Bawa benda ini dan ikuti petunjuk yang akan aku berikan. Itu akan mengubah takdirmu. Tapi ingat, hidupmu tidak akan sama setelah ini." Pak Dharma menerima benda itu dengan tangan gemetar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi dia sudah tidak peduli lagi. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan pabriknya. Sesampainya di rumah, Pak Dharma teringat akan pesan Ki Sumarno. Ia membuka kain merah itu dengan hati berdebar-debar. Di dalamnya, terdapat sebuah batu hitam berkilau dan selembar kertas yang bertuliskan petunjuk aneh. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Pak Dharma mengikuti semua petunjuk itu dengan seksama. Pada tengah malam, ia menyalakan api lilin dan meletakkan batu hitam itu di tengah meja. Petunjuk itu meminta Pak Dharma untuk berdoa kepada Allah, memohon kekayaan, dan menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai simbol komitmennya.
Dengan gemetar, Pak Dharma menundukkan kepala dan mulai berdoa, dengan segala harapan agar pabriknya bisa kembali pulih. Ya Allah, berikanlah aku jalan untuk memperbaiki hidupku. Jika ini yang harus aku lakukan, aku pasrahkan semuanya kepada MU. Doa Pak Dharma dengan hati yang penuh kecemasan. Setelah selesai berdoa, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Suasana sekitar terasa sangat sunyi, seolah alam pun ikut mengamati apa yang baru saja dia lakukan. Esok paginya, kejadian luar biasa terjadi. Permintaan tahu tiba-tiba melonjak, bahkan hingga melebihi kapasitas produksi pabrik. Para pedagang datang berbondong-bondong, dan pabrik tahu Pak Dharma kembali menghasilkan uang dalam jumlah besar. Semua orang di desa mulai berbicara tentang kesuksesan Pak Dharma yang datang secara tiba-tiba. Namun, ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak Dharma, sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Pada malam itu, setelah selesai bekerja, Pak Dharma merasa kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari dalam pabrik. Suara itu seperti suara tangisan, tetapi begitu menakutkan. Pak Dharma terbangun dengan keringat dingin. Matanya melirik ke arah pintu pabrik yang sudah tertutup rapat. Ada sesuatu yang aneh, dan Pak Dharma merasakan kegelisahan yang semakin membebani hatinya. Saat itulah dia mulai merasakan dampak dari pilihannya. Kelebihan keuntungan yang datang begitu cepat, terasa seperti sebuah bayangan gelap yang menyelimuti hidupnya. Ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan Pak Dharma lakukan selanjutnya? Dalam kegelapan malam, di balik kejayaan yang mendalam, ada sesuatu yang mulai merayap perlahan menuju kehidupan Pak Dharma. Keberuntungan yang datang tiba-tiba membuat Pak Dharma merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Setiap pagi, para pedagang datang berbaris panjang di depan pabrik, menunggu tahu-tahu segar yang baru diproduksi. Permintaan melimpah, dan keuntungan mengalir deras, jauh melebihi masa-masa sebelumnya. Pabrik yang dulunya tampak lesu, kini kembali bergairah dengan aktivitas yang tak henti-hentinya. Namun, meski semua itu terjadi, Pak Dharma tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Malam demi malam, dia terjaga, merasakan ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang kegelapan. Suara-suara aneh, seperti bisikan, mulai terdengar jelas saat malam menjelang. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak tampak oleh matanya, meskipun pabrik sudah tutup dan hanya ada dia dan beberapa pekerjanya di dalamnya. Pada suatu malam, Pak Dharma memutuskan untuk mengunjungi pabrik lebih larut dari biasanya. Langkahnya terasa berat, dan jantungnya berdetak kencang. Ia membuka pintu pabrik perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Lampu-lampu pabrik yang biasanya terang benderang kini redup, memberikan nuansa yang menakutkan. Suara gemerisik terdengar dari dalam, seperti sesuatu yang bergerak perlahan. Saat Pak Dharma melangkah lebih dalam, ia merasakan suhu udara yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melintas di hadapannya, begitu cepat hingga hampir tak bisa ia lihat dengan jelas. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah suara tangisan yang terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang menderita. Siapa itu? Pak Dharma berteriak. Suaranya serak, namun tidak ada jawaban. Suasana semakin menegangkan. Ia melangkah lebih jauh ke dalam pabrik. Matanya mencari-cari sumber suara itu. Tidak lama setelah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di ujung ruangan, di bawah tumpukan kedelai, ada sosok seorang wanita yang terbaring, tampak pucat dan lemas. Pak Dharma hampir tidak bisa mengenali wajahnya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Wanita itu mengenakan pakaian yang kotor dan usang, dengan mata yang kosong, seolah-olah telah kehilangan jiwa. Tangan wanita itu terangkat sedikit, seperti berusaha meraih sesuatu. Tolong aku. Suara itu terdengar lirih, seperti dari kejauhan. Pak Dharma terkejut, dan kakinya mundur perlahan. Wanita itu bukan siapa-siapa yang ia kenal, namun rasa takut mulai menjalar dalam dirinya. Apa yang terjadi? Siapa wanita itu? Dan mengapa dia ada di dalam pabrik pada tengah malam? Dengan tubuh yang gemetar, Pak Dharma berbalik dan melangkah mundur.
Namun, sebelum ia bisa keluar dari ruangan, wanita itu tiba-tiba berkata dengan suara yang semakin keras dan memelas. "Kau akan menyesal, Pak Dharma. Kekayaanmu akan membawamu ke kehancuran." Pak Dharma tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Ia memaksakan diri untuk melangkah mundur lebih cepat, meninggalkan sosok itu di belakang. Pintu pabrik ia tutup dengan tergesa-gesa, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sejak malam itu, perasaan cemas Pak Dharma semakin menjadi-jadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi atau mimpi buruk. Namun, semakin hari, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar pabrik. Suara-suara aneh yang terdengar semakin sering, dan ada malam-malam di mana ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Karyawan-karyawannya pun mulai merasakan keanehan. Beberapa dari mereka mengeluh tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan, seperti suara langkah kaki yang mengikutinya, atau benda-benda yang tiba-tiba bergerak tanpa ada orang yang menyentuhnya. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku melihat bayangan gelap melintas di sudut-sudut ruangan. Namun, Pak Dharma tetap berusaha menenangkan diri. Keuntungan yang melimpah terus mengalir, dan pabriknya semakin ramai dengan para pedagang dan pembeli. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ada perasaan tak nyaman yang terus membelenggu hatinya. Suatu malam, saat Pak Dharma sedang berada di ruangannya, ia menerima telepon dari seorang teman lama yang sudah lama tak ia hubungi. Suara temannya terdengar cemas. "Dharma, kau harus berhati-hati. Aku dengar ada yang aneh tentang pabrikmu. Jangan terlalu bergantung pada pesugihan itu." Suara temannya bergetar, seperti peringatan yang serius. "Pesugihan?" Pak Dharma terkejut mendengar kata itu. "Apa yang kau maksud? Jangan lakukan apa yang sedang kau lakukan, Dharma. Ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang datang dengan cepat. Aku khawatir, kau akan kehilangan lebih dari sekadar pabrik itu. Kalau kau tak berhenti sekarang, semuanya bisa lebih buruk." Temannya memperingatkan dengan suara yang terengah-engah. Pak Dharma terdiam. Apakah teman itu tahu sesuatu yang ia tidak ketahui? Apakah semua yang terjadi di pabriknya ada kaitannya dengan pesugihan itu? Sebelum Pak Dharma bisa bertanya lebih lanjut, telepon itu tiba-tiba terputus. Ia mencoba menelpon kembali, namun tidak ada jawaban. Suara dalam dirinya semakin membisikkan keraguan. Perasaan takut itu semakin kuat. Namun, satu hal yang jelas, meskipun peringatan itu datang, Pak Dharma tidak bisa menarik diri sekarang. Keuntungan yang begitu besar terlalu menggiurkan untuk dilepaskan. Keesokan harinya, suasana di pabrik terasa semakin menegangkan. Pekerjaannya semakin banyak, dan kesibukan yang terjadi di pabrik semakin membuat Pak Dharma tertekan. Pada suatu sore, ketika ia tengah memeriksa produk tahu yang baru saja keluar dari pabrik, ia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Kepalanya pusing, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. "Ada apa dengan diriku?" pikir Pak Dharma dalam hati. Saat itu, matanya tertuju pada batu hitam yang ia simpan di ruang kerjanya. Batu itu berkilau, seperti menatapnya dengan tatapan yang penuh misteri. Sesuatu dalam dirinya merasa tertarik untuk mendekatinya. Namun, di saat yang bersamaan, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas dan lebih menakutkan. "Kau sudah terjebak, Pak Dharma. Semua ini akan berakhir buruk. Kau tidak bisa menghindar dari takdirmu." Setiap hari, perasaan cemas semakin menguasai diri Pak Dharma. Meskipun pabrik tahu miliknya berkembang pesat, ada ketidaknyamanan yang terus menggerogoti hatinya. Keberuntungan yang datang begitu cepat mulai terasa seperti sebuah ilusi yang menipu. Dia tidak bisa mengabaikan suara-suara aneh dan bayangan gelap yang semakin sering muncul di pabrik. Bahkan, di rumahnya, ia merasakan hal yang sama. Istrinya, Bu Rini, juga mulai terlihat cemas, dan anak-anak mereka yang biasanya ceria, kini tampak mudah lelah dan murung. Pak Dharma merasa seperti dirinya dan keluarganya sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tak tampak. Namun, meski demikian, ia tetap mempertahankan pabriknya, berusaha mengabaikan semua ketakutan yang semakin kuat. Setiap kali ia berusaha untuk tidur, rasa gelisah itu datang kembali,
dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam, ketika Pak Dharma sedang duduk di ruang kerja, sebuah suara lirih terdengar lagi. Kali ini, suara itu datang dari arah luar ruangan, seperti bisikan yang menggelora, namun jelas terdengar oleh telinganya. "Sudah waktunya, Dharma." Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang familiar, namun sangat menyeramkan. "Waktumu hampir habis. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Pak Dharma terlonjak, berbalik, dan memandang ruangan sekelilingnya yang gelap. Hatinya berdegup kencang, namun ia tetap duduk di tempatnya, berusaha menenangkan diri. Tak lama setelah itu, ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh rasa dingin yang menusuk, meskipun suhu di dalam ruangan tetap sama seperti biasa. Dia tahu, ada yang tidak beres. Semua ini adalah akibat dari perjanjian gelap yang dia buat dengan Ki Sumarno. Namun, di balik ketakutannya, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah perasaan bahwa ia sudah terlalu jauh terjerumus. Pesugihan itu telah memberikan keuntungan besar, dan keinginannya untuk mempertahankan pabrik ini jauh lebih kuat daripada ketakutannya terhadap konsekuensi yang datang. Keesokan harinya, Pak Dharma mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ki Sumarno, berharap ada cara untuk mengakhiri perjanjian itu. Ia mulai bertanya kepada orang-orang yang pernah berurusan dengan dukun tua itu. Namun semuanya hanya memberikan jawaban samar. Ada yang mengatakan bahwa Ki Sumarno adalah seorang dukun yang sangat kuat, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah pembawa malapetaka bagi mereka yang terlibat dengannya. Dalam perjalanan mencari jawaban, Pak Dharma menemui seorang lelaki tua bernama Pak Karto, yang dulunya pernah tinggal di desa yang sama dengan Ki Sumarno. Pak Karto mengundangnya untuk duduk di rumahnya, sebuah rumah kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. "Pak Karto, aku mendengar bahwa Ki Sumarno bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang ingin mendapatkannya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Benarkah itu?" Pak Dharma bertanya. Suaranya penuh dengan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Karto menatapnya tajam. Matanya berkilat seakan sudah tahu arah pembicaraan ini. "Itu benar, Dharma. Ki Sumarno memang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Tetapi ada harga yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kau bayangkan. Keberuntungan datang, tetapi pada akhirnya, hidupmu akan digerogoti oleh bayang-bayang gelap." Pak Karto kemudian menceritakan kisah seorang temannya yang pernah terjerumus dalam pesugihan Ki Sumarno. Temannya itu, katanya, awalnya merasakan keuntungan besar, seperti yang dialami Pak Dharma. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan hal-hal aneh. Pekerjaannya di pabriknya yang dulunya lancar tiba-tiba terganggu, dan keluarganya mengalami kesulitan yang tak bisa dijelaskan. Yang paling mengerikan adalah, temannya itu mulai merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali ia berusaha melepaskan diri dari pesugihan itu, sesuatu yang tak tampak akan menghalangi niatnya. "Ada yang lebih besar yang mengendalikanmu, Dharma," kata Pak Karto, dengan suara yang penuh dengan pengetahuan dan kekhawatiran. "Tak ada yang bisa lepas dari pengaruh pesugihan. Semakin kau menolaknya, semakin kuat cengkeramannya. Ki Sumarno akan datang untuk menagih bayaran." Pak Dharma mendengarkan dengan seksama. Rasa takut semakin mendalam di hatinya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjerumus lebih jauh. Namun, saat ia memutuskan untuk mencari Ki Sumarno dan mengakhiri perjanjian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suasana di desanya semakin sunyi. Orang-orang yang biasa berkumpul di pasar kini mulai menjauh. Beberapa rumah tampak kosong, dan suara tawariang yang biasa terdengar dari anak-anak kini tak terdengar lagi. Kekayaan yang datang begitu cepat seolah memberi jalan untuk keruntuhan yang datang dengan lebih cepat pula. Pak Dharma merasakan bahwa dia sudah tidak bisa berbalik lagi. Ia terperangkap dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Pak Dharma memutuskan untuk kembali mengunjungi Ki Sumarno. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, suasana terasa sangat berbeda. Rumah Ki Sumarno yang dulu tampak kumuh dan usang kini terlihat megah dan misterius. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya saat Pak Dharma mendekat, seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Pak Dharma melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Di dalam,
Ki Sumarno duduk di kursi tua dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Apa yang kau inginkan, Pak Dharma? Ki Sumarno bertanya. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku ingin mengakhiri semua ini, jawab Pak Dharma. Suaranya penuh dengan tekad, meski di dalam hatinya terasa bimbang. Ki Sumarno tersenyum tipis. Kau sudah tahu, Dharma. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian ini. Tapi, jika kau ingin berhenti, harga yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi. Kekayaanmu akan hilang, dan hidupmu akan hancur lebih cepat daripada yang kau bayangkan. Pak Dharma menatap Ki Sumarno dengan mata penuh kebingungan dan rasa takut. Dia tahu, tak ada jalan yang mudah untuk keluar dari jeratan ini. Berapa banyak lagi yang akan hilang, Ki Sumarno? Pak Dharma bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Ki Sumarno tertawa pelan, senyum misterius di wajahnya. Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Semua ini sudah ditentukan. Pak Dharma mulai merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Kegelapan yang menyelimuti pabrik tahu dan hidupnya semakin nyata. Tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah digariskan. Hari-hari setelah pertemuan itu, Pak Dharma merasa hidupnya semakin terperosok dalam kegelapan. Pabrik tahu miliknya yang semula menjadi sumber kebahagiaan, kini terasa seperti sebuah beban yang tak bisa dilepaskan. Meskipun keuntungan semakin melimpah, perasaan was-was yang terus menghantui semakin menyiksa batinnya. Setiap hari, ia merasa seperti sebuah bayangan gelap terus mengikuti langkah-langkahnya, tak pernah lepas. Di tengah kecemasan yang tak terungkapkan, Pak Dharma mencoba untuk mencari cara agar bisa mengakhiri perjanjian dengan Ki Sumarno. Namun, setiap kali ia berpikir untuk melangkah mundur, ketakutan datang menyergapnya. Seolah-olah, ada kekuatan yang menahan langkahnya, membuatnya semakin terperangkap dalam lingkaran yang ia buat sendiri. Pada suatu malam yang mencekam, saat Pak Dharma sedang berada di rumah, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk yang sama kembali menghampirinya. Sebuah pabrik tahu yang runtuh, dihancurkan oleh bayangan gelap yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita yang pernah ia lihat di pabrik, dengan mata kosong yang menatapnya penuh kemarahan. Wanita itu merentangkan tangannya dan berteriak, "Kau akan membayar semuanya, Dharma. Semua ini adalah harga yang harus dibayar." Pak Dharma terbangun dengan tubuh gemetar, namun seolah terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada pesan yang lebih dalam, sebuah peringatan yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang besar sedang menunggunya, dan ia mulai merasakan bahwa waktunya sudah hampir habis. Pagi harinya, Pak Dharma memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Sumarno, mencari jalan keluar yang lebih jelas. Ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar harga yang harus ia bayar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, menghancurkan semuanya perlahan. Setibanya di rumah Ki Sumarno, suasana yang sangat berbeda menyambutnya. Rumah itu terasa lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya, seakan menelan setiap cahaya yang mencoba memasuki ruangannya. Ki Sumarno duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, ekspresinya lebih serius, bahkan sedikit mengancam. "Pak Dharma," Ki Sumarno memulai. Suaranya datar dan penuh kekuatan. "Kau datang untuk mengakhiri semuanya, bukan? Tapi, kau sudah tahu, bukan? Tak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjian ini." Pak Dharma menggenggam erat tangannya, merasakan ketegangan yang meluap di dada. "Aku tidak bisa terus begini, Ki. Semua ini sudah terlalu banyak. Kehidupanku, keluargaku, semuanya terguncang. Aku ingin menghentikan ini semua." Ki Sumarno tertawa pelan. Suaranya penuh misteri. "Kau pikir kau bisa menghindari takdir, Dharma? Semua yang kau dapatkan datang dengan harga. Dan harga itu harus dibayar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari keputusan yang sudah dibuat." Pak Dharma merasa tubuhnya mulai lemas. Ia tahu, kata-kata Ki Sumarno bukanlah sekadar ancaman. Ada kekuatan yang lebih besar di baliknya, kekuatan yang lebih sulit untuk dipahami. Ia merasa dirinya terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak dapat ia lepaskan.
Jika kau ingin keluar, kau harus siap kehilangan semuanya. Lanjut Ki Sumarno dengan suara dingin. Kekayaan yang datang begitu cepat akan hilang secepat itu juga. Tapi ada yang lebih besar yang akan datang menggantinya. Kerusakan yang tak terbayangkan. Sebuah malapetaka yang akan menghancurkan segala yang kau bangun. Pak Dharma menelan ludah. Mencoba mencerna kata-kata itu. Ia sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian ini. Dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir yang sudah digariskan. Jika aku harus membayar harga ini, kata Pak Dharma, suaranya penuh dengan keputusasaan. Apa yang harus aku lakukan? Ki Sumarno menatapnya dengan tajam. Senyum di wajahnya semakin mengerikan. Kau harus menyerahkan apa yang paling berharga bagimu. Kehidupanmu yang tenang, kebahagiaan keluargamu. Semua itu harus dibayar. Kalau tidak, takdirmu akan semakin buruk. Pak Dharma merasakan kepalanya berputar. Ia sudah tahu bahwa ia berada di titik yang sangat sulit. Tidak ada pilihan yang mudah. Semua yang ia miliki sekarang, kekayaan, pabrik tahu, bahkan keluarganya, seakan-akan hanya menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, dan ia adalah pion yang tidak dapat menghindar dari nasibnya. Malam itu, Pak Dharma pulang dengan perasaan hampa. Semua kata-kata Ki Sumarno terus berputar di kepalanya. Apa yang harus ia lakukan? Ia sudah terlalu jauh terjerumus, dan keluarganya mulai merasakan dampaknya. Anak-anaknya yang dulu ceria kini menjadi pendiam, sering terbangun di tengah malam dengan mata terbelalak dan penuh ketakutan. Bu Rini, istrinya, sering merasa gelisah dan mimpi buruk menghantui tidurnya. Semua tanda-tanda ini semakin memperburuk perasaan Pak Dharma. Pada suatu malam, saat Pak Dharma berjalan pulang setelah pertemuannya dengan Ki Sumarno, ia merasa ada yang mengikutinya. Di sudut mata, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat, tetapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hati Pak Dharma semakin gelisah. Ia merasa seperti seseorang atau sesuatu mengikutinya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Begitu tiba di rumah, Pak Dharma langsung mencari Bu Rini, yang sedang duduk di ruang tamu, tampak sangat lelah dan cemas. Ada yang aneh. Rini, aku merasa ada yang mengawasi kita, kata Pak Dharma dengan suara serak. Matanya terlihat kosong. Bu Rini menatapnya khawatir. Aku juga merasakannya. Dharma, sepertinya ada sesuatu yang mengancam kita. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pabrik itu? Apa yang telah kau lakukan? Pak Dharma terdiam sejenak. Ia ingin menceritakan semuanya pada istrinya, tetapi ia takut jika cerita itu akan membuat Bu Rini semakin khawatir. Ia takut kehilangan segala sesuatu yang ia cintai. Tetapi, kenyataannya, ia sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pak Dharma memutuskan untuk menghadap Ki Sumarno sekali lagi. Namun kali ini dengan tekad yang lebih bulat. Jika ia harus membayar harga, ia akan melakukannya. Namun, ia harus siap dengan konsekuensi yang lebih besar. Di dalam hati, Pak Dharma tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil hanya semakin mengarah pada malapetaka yang tak bisa dihindari. Pak Dharma sudah sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Kehidupan yang ia bangun dengan keras kini terasa seperti ilusi yang mudah hancur. Dihancurkan oleh keputusan yang pernah ia buat. Sementara pabrik tahu miliknya semakin berkembang pesat. Keluarga dan dirinya sendiri semakin terjerat dalam jeratan yang tak terlihat. Pada suatu malam yang sangat gelap, Pak Dharma memutuskan untuk kembali menemui Ki Sumarno. Berharap kali ini ia bisa menemukan jalan keluar yang lebih jelas. Tidak ada lagi yang bisa ia tahan. Segala sesuatu yang ia cintai mulai terancam, dan ia tahu bahwa harga yang harus ia bayar semakin dekat. Namun, kali ini, ia merasa tidak ada lagi pilihan selain menghadapinya. Saat ia tiba di rumah Ki Sumarno, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Rumah itu tampak lebih besar, lebih gelap, dan aura kehadirannya semakin terasa menekan. Tanpa ragu, Pak Dharma memasuki rumah itu. Ki Sumarno duduk di kursinya yang usang, menatap Pak Dharma dengan mata yang tampak lebih tajam dari sebelumnya, seolah tahu apa yang akan dikatakan. Kau datang lagi,
Dharma. Suara Ki Sumarno terdengar begitu berat, penuh makna. Apa yang kau inginkan sekarang? Pak Dharma menelan ludah. Matanya kosong, penuh keraguan. Aku ingin mengakhiri semua ini, Ki. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kehidupanku hancur. Keluargaku terganggu. Aku ingin mengembalikan semuanya ke semula. Ki Sumarno tertawa dengan pelan. Suara tawanya memantul di dinding rumah yang gelap. Kau datang terlambat, Dharma. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah terlanjur terjadi. Semua ini sudah bagian dari takdirmu. Kau sudah memilih jalan ini, dan kau harus membayar harga yang setimpal. Pak Dharma berdiri diam, tubuhnya gemetar, tetapi tekadnya semakin menguat. Ia sudah tahu konsekuensi dari setiap kata yang keluar dari mulut Ki Sumarno. Namun, ada satu hal yang ia yakini, ia harus keluar dari jebakan ini, meskipun itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Aku siap untuk membayar apapun yang diperlukan, kata Pak Dharma dengan suara yang lebih tegas, meskipun di dalam hatinya terasa penuh ketakutan. Aku akan menyerahkan apa yang perlu diserahkan, asalkan aku bisa menyelamatkan keluargaku. Ki Sumarno menatap Pak Dharma dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Apa yang kau siap korbankan, Dharma? Apakah kau benar-benar siap untuk kehilangan segalanya? Pak Dharma menatap Ki Sumarno dengan tatapan yang penuh tekad. Aku siap. Apapun itu. Ki Sumarno berdiri dari kursinya dan mendekatkan diri ke Pak Dharma, menyentuh bahunya dengan lembut. Baiklah, Dharma. Tapi ingat, sekali kau memilih untuk membayar harga ini, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Pak Dharma mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa ngeri. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Ki Sumarno kemudian mengambil batu hitam yang diberikan kepadanya sebelumnya, benda yang telah mengubah hidup Pak Dharma. Ki Sumarno meletakkannya di atas meja dan membacakan mantra dengan suara rendah dan penuh kekuatan. Pak Dharma hanya bisa menundukkan kepalanya, berdoa dalam hati agar keputusan ini tidak membawa malapetaka lebih jauh lagi. Tiba-tiba, di tengah mantra itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara-suara seperti bisikan yang datang dari segala arah, semakin lama semakin keras, sampai akhirnya terdengar seperti teriakan-teriakan yang menakutkan. Pak Dharma merasa tubuhnya mulai lemas, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energi dari dalam dirinya. Sudah waktunya, Dharma, kata Ki Sumarno dengan suara yang menegangkan. Sekarang, harga yang kau bayar adalah hidupmu. Pak Dharma menatap dengan ketakutan pada Ki Sumarno, namun saat itu juga, ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam sebuah ruang yang gelap, tak terjangkau oleh cahaya. Ketika ia membuka mata, ia merasa dirinya berada di tempat yang asing. Suasana yang gelap gulita dan penuh dengan suara-suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Pak Dharma mulai menyadari bahwa ia telah terjerumus ke dalam dunia yang lebih gelap. Dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat besar dan kuat mengelilinginya. Entitas yang menguasai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Setiap kali ia berusaha melangkah, suara-suara aneh itu semakin mendekat, semakin menekan dirinya. Tiba-tiba, wajah wanita yang pernah ia lihat di pabrik muncul di hadapannya. Wanita itu, dengan mata kosong dan tatapan penuh kemarahan, berkata, "Kau tidak bisa lari, Dharma. Kau telah mengorbankan semuanya. Kehidupanmu, keluargamu, semuanya akan musnah. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Pak Dharma berteriak, mencoba melawan, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat tekanan yang dirasakannya. Ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak ada ujungnya. Tak ada jalan keluar. Suara wanita itu kembali terdengar, semakin dekat dan semakin menakutkan. Kekayaanmu telah menjerumuskanmu ke dalam kehancuran. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Pak Dharma merasakan tubuhnya semakin lelah, seolah kekuatannya terkuras habis. Namun, di tengah penderitaannya yang semakin dalam, ia mendengar suara lain, suara yang lembut dan menenangkan. "Dharma, kau bisa keluar dari sini. Kau harus berjuang." Suara itu, meskipun samar,
memberi Pak Dharma harapan. Ia berusaha mengumpulkan segala kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah, pikirnya. Aku tidak akan biarkan ini menghancurkan keluargaku. Dengan susah payah, Pak Dharma berusaha untuk bergerak, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin menyesakan. Suara wanita itu semakin keras. Tetapi kali ini Pak Dharma tidak terpengaruh. Ia terus berjuang, berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan pesugihan yang telah menguasainya. Namun, entah bagaimana, ia merasa ada yang mulai berubah. Perlahan, cahaya mulai masuk ke dalam dunia gelap itu, dan suara wanita itu pun mulai memudar. Pak Dharma merasa tubuhnya kembali bertenaga, dan akhirnya ia berhasil membuka mata, kembali ke dunia nyata. Ia terbaring di lantai, dengan tubuh yang lemah dan nafas yang terengah-engah. Ki Sumarno berdiri di depannya, tersenyum tipis. Kau telah membuat keputusan, Dharma. Sekarang, kau harus menerima konsekuensinya. Pak Dharma merasakan tubuhnya yang lemah, seolah-olah baru saja melewati sebuah pertempuran besar yang menguras semua tenaganya. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku, dan segala sesuatu yang terjadi di rumah Ki Sumarno masih terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Hidungnya tercium bau amis, seperti bau darah, dan suara-suara yang sebelumnya terdengar aneh kini kembali mengisi ruang di sekitarnya. Ki Sumarno berdiri di depan Pak Dharma, menatapnya dengan mata yang tajam, seperti predator yang baru saja mengalahkan mangsanya. Kau telah melewati ujian, Dharma. Namun ingat, setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar, dan tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah digariskan. Pak Dharma merasa sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Seakan-akan setiap nafas yang ia tarik terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ia mencoba mengingat kembali setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Semua yang terjadi, kekayaan yang datang begitu cepat, pabrik yang berkembang pesat, suara-suara aneh, mimpi buruk yang terus menghantui, semuanya membawa satu kesimpulan yang tidak bisa dia hindari. Hidupnya telah berubah selamanya, dan ia tidak bisa kembali ke masa-masa sebelumnya. Apakah aku sudah selesai, Ki? Pak Dharma bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya menatap Ki Sumarno penuh kebingungan dan ketakutan. Apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Ki Sumarno hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Hanya ada kekosongan dan kegelapan yang mendalam. Tak ada jalan kembali, Dharma. Semua sudah ditentukan. Dan sekarang, kau harus merasakan konsekuensinya. Pak Dharma menatapnya. Tubuhnya mulai terasa semakin berat, seakan seluruh kehidupannya dipertaruhkan dalam satu pertemuan ini. Namun, di dalam hati, ia masih berharap ada secercah jalan keluar. Ia merasa seakan ada sesuatu yang lebih besar mengendalikan nasibnya. Dan kini ia hanya bisa pasrah pada apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, suasana di sekitar rumah Ki Sumarno berubah menjadi semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan bayang-bayang hitam mulai merayap di dinding-dinding rumah yang gelap itu. Pak Dharma merasakan tubuhnya semakin tercekik oleh sesuatu yang tidak tampak, seolah-olah sesuatu yang jahat sedang datang menghampirinya. Apa yang terjadi? Pak Dharma bertanya dengan panik, mencoba melawan tekanan yang mulai menenggelamkan dirinya. Ki Sumarno menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah harga yang harus kau bayar, Dharma. Kau telah meminta kekayaan, dan kekayaan itu datang dengan sebuah pengorbanan. Namun, pengorbanan itu lebih besar daripada yang kau bayangkan. Tiba-tiba, Pak Dharma merasakan sesuatu yang sangat kuat menarik dirinya ke dalam kegelapan. Ia merasa seperti tenggelam dalam jurang yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas, tak mampu bergerak. Suara-suara aneh semakin keras, seperti suara ratusan orang yang berteriak dalam kegelapan. Ia berusaha untuk berteriak, namun suara itu terhenti di tenggorokannya, seakan tak bisa keluar. Di tengah kepanikan yang semakin mendalam, Pak Dharma melihat sosok yang sangat familiar di hadapannya, wanita itu. Sosok wanita yang pernah ia lihat di pabrik tahu. Wajahnya pucat, matanya kosong dan penuh kemarahan. Wanita itu memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia adalah bagian dari takdir yang mengikat Pak Dharma. Semua ini salahmu,
Dharma. Suara wanita itu terdengar penuh kebencian. Kau telah mengorbankan segalanya untuk kekayaan, dan sekarang, kau harus membayar dengan nyawamu. Pak Dharma merasakan dirinya semakin terperangkap dalam gelap, seolah tubuhnya semakin rapuh dan tak mampu menahan beban yang semakin besar. Ia tidak bisa melawan, dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini. Suara wanita itu terus menghantui, seperti suara bisikan yang menusuk hingga ke jantungnya. Jangan biarkan dia mengalahkanmu, Dharma. Tiba-tiba suara yang lebih lembut, lebih menenangkan, terdengar di telinganya. Pak Dharma menoleh, dan untuk sesaat, ia merasa ada harapan. Suara itu berasal dari istrinya, Bu Rini. Namun, saat Pak Dharma berusaha memanggil namanya, suara itu perlahan-lahan menghilang, seolah tertelan oleh kegelapan. Ia merasa kesepian, seolah semua harapan yang dimilikinya telah lenyap. Pak Dharma terjatuh, merasakan tubuhnya yang semakin terhimpit oleh kegelapan yang datang dari semua arah. Dalam kepanikan yang semakin mencekam, ia menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia inginkan, kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan, ternyata hanyalah bayangan belaka. Dalam usahanya untuk menyelamatkan pabrik tahu dan keluarganya, ia malah kehilangan segalanya. Saat ia merasa hampir tidak sanggup lagi, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, memancar dengan kekuatan yang luar biasa, dan menghalau kegelapan yang melingkupi dirinya. Pak Dharma, semuanya akan berakhir. Suara Ki Sumarno terdengar sekali lagi, kali ini lebih tenang, seakan segalanya telah tercapai. Kekayaan yang kau cari kini telah menyelesaikan segala hal. Saatnya bagi takdirmu untuk berjalan sesuai dengan rencana. Pak Dharma merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menguasai tubuhnya, dan dengan sekejap, ia merasa terlepas dari cengkraman kegelapan yang begitu mencekam. Namun, saat cahaya itu menghilang, ia merasa dirinya semakin lemah, semakin tak berdaya. Ia tahu, apa yang ia alami ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Sekarang, Pak Dharma tahu satu hal dengan pasti, tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah digariskan. Semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan, telah hancur begitu saja. Dan dalam kegelapan yang mendalam itu, ia hanya bisa merasakan satu hal, kehilangan. Pak Dharma merasa tubuhnya semakin rapuh. Dengan setiap detik yang berlalu, ia merasakan beban yang semakin berat, seolah tubuhnya telah dipenuhi oleh sesuatu yang gelap dan tak terlihat. Tangan dan kakinya terasa seperti kaku, dan ia semakin sulit untuk bergerak. Suasana di sekitar Ki Sumarno semakin suram, dan udara semakin terasa dingin, menambah beban yang ia rasakan. Ia ingin berteriak, meminta bantuan, atau bahkan berlari jauh dari tempat itu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di dalam kegelapan itu, Pak Dharma hanya bisa terdiam. Pikiran dan perasaan yang ada di dalam hatinya begitu kacau, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Pikirannya kembali pada keluarga yang ia tinggalkan di rumah, pada istri dan anak-anaknya yang semakin menderita karena pilihan-pilihan yang ia buat. Dia tahu betul bahwa dirinya telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi apa yang ia dapatkan malah kehancuran yang lebih besar. Ia tidak bisa mengingkari kenyataan ini lagi. Hidupnya telah berubah selamanya. Pabrik tahu yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit yang tak bisa diubah lagi. Keberuntungan yang datang begitu cepat ternyata hanya sebuah fata morgana yang memperdaya, menyesatkan dirinya untuk terus berlari menuju jurang kehancuran. Suaranya tak terdengar, tapi pikirannya terus berteriak. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Tapi sekarang, sudah terlambat. Di ruang gelap itu, Pak Dharma merasa dirinya semakin terperangkap. Bahkan kekuatan fisiknya yang dulu luar biasa kini seolah tak berguna. Ia merasa dirinya hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Sebuah takdir yang mengikatnya tanpa ampun. Bagaimana bisa ia melakukan hal yang begitu bodoh? Bagaimana bisa ia memilih jalan gelap ini hanya demi mempertahankan bisnisnya?
Ki Sumarno berdiri di depan Pak Dharma. Matanya tetap tajam menatapnya. Tidak ada rasa empati di wajah dukun tua itu. Hanya ada senyuman dingin yang memperlihatkan kepuasan. Seolah-olah melihat seseorang yang terperangkap dalam lingkaran pesugihan adalah bagian dari takdir yang harus terjadi. Tak ada penyesalan. Tak ada keraguan. Keputusanmu sudah dibuat, Dharma. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Pak Dharma hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. Ia merasa dirinya begitu kecil dan lemah di hadapan Ki Sumarno, seorang lelaki yang tampaknya sudah lama menyelami gelapnya dunia ini. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain. Ia hanya bisa merasakan perasaan kosong yang terus menggerogoti hatinya. Ki Sumarno melangkah maju, seolah tidak ada beban di wajahnya. Kau ingin mengakhiri ini semua, Dharma? Aku bisa memberimu jalan keluar. Tetapi ingat, harga yang harus kau bayar tidak akan pernah bisa kau bayar kembali. Pak Dharma menggigit bibirnya. Suasana semakin berat, semakin menyesakkan. Ia merasa seolah-olah dunia ini telah runtuh di sekelilingnya. Apa yang telah ia lakukan? Semua yang ia perjuangkan kini hanya berakhir dengan kegelapan yang menyelimuti seluruh hidupnya. Ketika ia berusaha untuk berbicara, suaranya tak keluar. Ia merasa dirinya benar-benar terperangkap. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Pak Dharma bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh ketakutan dan keputusasaan. Apa yang akan terjadi padaku dan keluargaku? Ki Sumarno hanya tersenyum tipis, senyuman yang mengerikan. Keluargamu akan selamat, Dharma. Pabrikmu akan terus berkembang. Tapi ingat, apa yang kau pilih hari ini akan menentukan seluruh sisa hidupmu. Kamu akan merasakan akibat dari tindakanmu. Pak Dharma merasa tubuhnya semakin lemah, dan hatinya dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang dia lakukan telah salah sejak awal. Ia tidak pernah benar-benar mengerti konsekuensi dari pesugihan itu. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang ternyata penuh dengan jebakan. Semua yang ia lakukan hanyalah untuk mempertahankan pabrik tahu, sebuah bisnis yang mungkin bukan hal terpenting dalam hidupnya. Tapi kini, segalanya telah terlambat. Saat itu, Pak Dharma mendengar sebuah suara lembut di dalam dirinya. Suara itu berbeda dari suara-suara yang ia dengar sebelumnya, yang datang dari kegelapan. Suara itu datang dari jauh di dalam hatinya, seolah memberinya kesempatan terakhir untuk melawan. Kau bisa memilih jalan ini, Dharma. Suara itu berkata dengan penuh keyakinan. Tapi ingat, hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki. Itu tentang apa yang kita pilih untuk dikorbankan. Aku tahu kau bisa memilih jalan yang benar, jika kau berani melangkah. Pak Dharma menutup matanya sejenak, mencoba untuk mengerti suara itu. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya yang mulai bangkit. Sebuah kekuatan untuk melawan ketakutan dan kebingungannya. Apakah ini saatnya ia memilih untuk menyerah pada takdir yang telah digariskan ataukah ada cara untuk mengubah hidupnya sekali lagi? Dengan susah payah, Pak Dharma berusaha berdiri. Tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi tekad yang tumbuh dalam dirinya memberi kekuatan baru. Ia tahu, meskipun dunia sekelilingnya gelap, ia masih memiliki satu pilihan, untuk memperjuangkan kebaikan, untuk keluar dari jeratan ini, dan untuk menyelamatkan keluarganya. Ki Sumarno menatap Pak Dharma dengan senyuman yang semakin melebar. Apa yang akan kau lakukan, Dharma? Apakah kau benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Pak Dharma menatap dukun itu dengan tatapan penuh keberanian. Aku akan keluar dari ini. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Tetapi aku tidak akan biarkan hidupku berakhir seperti ini. Aku akan berjuang. Saat itu juga, Pak Dharma merasa sesuatu yang sangat kuat bergerak di dalam dirinya, mengalir melalui setiap pembuluh darahnya. Cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya, mengusir kegelapan yang menakutkan itu. Suara-suara aneh yang mengelilinginya menghilang begitu saja, seperti sebuah bayangan yang tertiup angin. Ki Sumarno menatapnya dengan bingung, seolah tak percaya dengan perubahan yang terjadi pada Pak Dharma. Kau benar-benar ingin melawan takdirmu, Dharma?
Pak Dharma mengangguk dengan tegas. Ya, aku akan melawan. Aku tidak akan menyerah lagi. Dengan itu, segala kegelapan yang mengelilingi Pak Dharma mulai mereda. Perlahan, tubuhnya mulai pulih. Cahaya yang semula samar kini semakin terang, dan meskipun ia masih berada di rumah Ki Sumarno, ia merasa dirinya kembali memiliki kendali atas hidupnya. Semua yang telah terjadi kini terasa seperti bayangan yang memudar. Pak Dharma menatap Ki Sumarno sekali lagi. Aku sudah memilih. Aku akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah aku buat. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan terus membiarkan takdir ini menguasai hidupku. Ki Sumarno hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum yang lebih kecil. Baiklah, Dharma, kau telah memilih jalanmu. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Pada saat itu, Pak Dharma merasa tubuhnya kembali kuat. Segala kegelapan yang menyelimuti hatinya akhirnya menghilang, dan ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk keluarganya, untuk masa depan yang lebih baik. Ia berbalik dan meninggalkan rumah Ki Sumarno dengan langkah penuh keyakinan. Ia tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia akan melawan segala rintangan untuk menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Kehidupannya, yang dulu penuh dengan kegelapan, kini kembali menemukan harapan. Ia harus membayar harga untuk apa yang telah ia pilih, tetapi ia juga tahu bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya.